Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang bab 7, indahnya ketetapan Allah dengan subpokok bahasan memahami qada dan qadar atau takdir Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita mampu menjelaskan dan mengetahui macam-macam takdir yaitu mubram dan mu'allaq. Serta juga mampu menunjukkan sikap tawakal, optimisme, dan menghargai pendapat teman saat diskusi. Peserta didik juga dapat memahami dan mengidentifikasi jenis takdir dari flashcard dan menyampaikan hasil diskusi kelompok, serta kita mampu merefleksikan pemahaman tentang takdir dan menghadapi takdir itu dengan ikhlas dan sabar. Apa yang anak-anak ketahui tentang takdir? Bisakah anak-anak memberikan contoh takdir yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apakah menurut anak-anak takdir itu bisa dirubah atau tidak? Lalu, apa perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq itu sendiri? Dan bagaimana cara kita menghadapi takdir yang kurang menyenangkan? Untuk menguraikan dari pertanyaan pemantik tersebut, kita mulai dari penjelasan definisi qada dan qadar itu sendiri. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan qadar adalah penentuan Allah Subhanahu wa taala atas waktu terjadinya sesuatu yang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sementara itu, perbedaan qada dan qadar itu sendiri yaitu kalau qada itu artinya ketetapan, yaitu mencakup semua kejadian baik besar maupun kecil. Sedangkan qadar artinya waktu kejadian, penentuan waktu pasti terjadinya sesuatu. Jadi ini sudah ada kadar atau ketentuannya kapan terjadinya. Sementara itu, makna beriman kepada qada dan qadar itu terdapat 3 dimensi. Yang pertama, penerimaan. Artinya, kita menerima dengan ikhlas semua kejadian baik suka maupun duka. Poin yang kedua, pasrah. Artinya kita berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertanyakan atau melawan. Ini lebih ke sifat tawakal. Yang ketiga, usaha atau ikhtiar. Artinya kita terus berusaha dan berikhtiar dalam segala hal tanpa melupakan bahwa Allah yang menentukan. Qadar atau lebih dikenal dengan takdir itu dibagi menjadi 2 macam. Pertama, yaitu takdir mu'allaq. Artinya takdir yang tergantung pada pilihan dan usaha manusia. Contohnya memilih untuk belajar atau tidak. Yang kedua, takdir mubram. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa diubah. Contohnya kematian dan kelahiran. Dalil tentang takdir mubram yaitu surat Al-Ra'd ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Artinya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauhul Mahfuz. Jadi merujuk dari arti ayat ini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini artinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi kita manusia hanya menjalani saja. Sementara itu, dalil takdir mu'allaq yaitu Quran Surat Ar-A'raf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi jelas dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini bahwa selain daripada ada takdir yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, juga ada takdir yang bisa dirubah oleh manusia itu sendiri melalui usaha dan doa. Di antaranya yaitu kepintaran, sikap kita terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan. Yang pertama, tawakal. Artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, sabar. Artinya kita menahan diri dan tidak mengeluh saat menghadapi cobaan. Yang ketiga, syukur. Artinya kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ketenangan hati. Artinya kita merasa tenang dan damai karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Yang kedua, motivasi beribadah. Artinya supaya kita lebih giat lagi beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keteguhan iman. Artinya dengan mengimani qada dan qadar ini membuat iman kita semakin kuat karena memahami bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sekianlah penjelasan mengenai materi memahami qada dan qadar. Semoga anak-anak bisa memahami. Dan terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi, Ibu.